Maraknya aksi begal yang meresahkan warga khususnya di Bandung Raya membuat pemerintah provinsi mengambil langkah cepat. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Polda Jawa Barat meningkatkan patroli di kawasan rawan kriminalitas. Pemprov juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di wilayah Bekasi dan Depok. Deddy Mulyadi juga mengumumkan sayembara dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Dengan peningkatan patroli dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan aksi begal yang meresahkan dapat ditekan dan tidak lagi memakan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi kejahatan jalanan serta tawuran antar geng motor semakin marak terjadi di kota Bandung yang melibatkan pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA. Karena situasi yang semakin meresahkan banyak pihak, pemerintah kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Kebijakan jam malam ini akan berlaku permanen sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kriminalitas. Pemkot Bandung menegaskan penerapan jam malam bukan karena pelajar dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun untuk melindungi pelajar agar tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hari. Sekarang jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar, justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban. Penerapan jam malam bagi pelajar dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus pada malam akhir pekan, pelajar diberikan toleransi untuk berada di luar rumah hingga pukul 12 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap.
Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-133-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.